Halo teman-teman, kali ini saya mau share ya, mau eksperimen PID controller dengan MATLAB ya. Ini saya pakai MATLAB 2014. Jadi saya nanti eksperimennya pakai Simulink ya. Kita munculkan dulu Simulinknya. Bisa ketik Simulink di command window atau di sini ya. Saya coba di sini Simulink, ketik enter. Kemudian langsung saya mau buat sederhana seperti ini teman-teman ya. Mau buat sederhana seperti inilah ya kira-kira ya, seperti ini. Oke, jadi ada step PID, transfer function, scope. Pertama commonly use, ini sum edge model. Oke, udah. Kemudian apa lagi ya, transfer function mana ya, ini terus. Oke, sini sama scope ya. Ini scope sama inputannya unit step ya. Unit step ini masuknya ke source namanya, masuknya di ke source. Source itu masukannya bisa unit step, bisa RAM, bisa sine wave. Nanti saya jelasin ya, ini saya eksperimen dulu ya cara pakai PID di MATLAB, di Simulink ya. Sebentar, mana, ini udah. Oke, dirapikan dulu. Terus ini scope sini ya. Scope ini buat nampilin trennya teman-teman ya. Transfer sebelah sini. Sebelah sini. Di sebelah sini. Oke. Ini ganti dulu tandanya ya. Plus minus kan ya. Minus. Sip. Inputannya itu saya mau set pointnya 2. Tuh misalnya transfer function. Nah ini teman-teman, transfer function. Nanti saya bahas lagi ya fungsi transfer. Soalnya setiap sistem tuh beda-beda fungsi transfernya. Regulated tegangan atau level, misal level alkohol di kondensor atau apa, itu pasti memiliki transfer fungsi yang berbeda-beda ya. Nanti kita eksperimen ya. Misal saya transfer fungsinya itu di atas aku pakai ini 2 apa sih pembilangnya ya, pembilang penyebut pembaginya aku pakai ini. Kita oke, apa yang terjadi? Oke, gini. Kita sambungin teman-teman ya. Di drag, tahan, sambung. Drag, tahan, sambung. Drag, tahan. By the way, PID ini dia kontrolernya berdasarkan feedback teman-teman ya, feedback dari outputan sini. Dia dipakainya bisa ya, ini emang pelajaran anak elektrosel masih, cuman harus tenaga elektrosko juga dapat ini, terus telkom juga pasti dapat ini. Jadi elektro secara keseluruhan pasti dapat sistem kendali, controller sistem kendali ya. Untuk nilai PID-nya, kalau pakai Simulink enak teman-teman ya, tinggal ngatur di sini. Kita eksperimen ya. Aku pakai misal P-nya itu 100 ya. Terus integralnya itu 0, nggak ada ya. Apa yang terjadi? Di oke. Kemudian di run. Kalau di run otomatis nyimpen. Pengen lihat hasilnya di mana, di scope sini. Oh, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kalau nggak pakai integral ya fluktuatif ya. Ya, paham ya? Misal ini kita eksperimen, judulnya eksperimen. Sebentar. Kemudian ini aku mau pakai misal pakai integral ya 1.
terjadi apa di run. Kita lihat di ini di close ya, baru berarti. Oh, udah mulai stabil teman-teman ya. Nah, bedanya tadi ya. Oke, kita gedein nilai integralnya sampai 100 ya, misalnya ya. Bentar, mana sih? Ini sampai 100. Misal integralnya dipakai 100, yang terjadi apa? Kita oke. Kita run lagi. Yang tadi aku close. Misalnya ya. Oh, tidak stabil teman-teman. Jadi kita naikin integral itu malah tidak stabil. Oke. Ya, jadi paham ya di sini ya. Jadi teman-teman kalau mau setting, mau tuning nilai PID di suatu sistem beneran di pabriknya, misal gitu. Hati-hati kalau naik integral itu pasti kayak stabil. Oke, kalau aku cuman ini doang, pakai integral aja. Terjadi apa? Sebentar. Yang terjadi ini. Semakin tidak stabil. Kacau. Oke. Kalau gini teman-teman nih. Berarti aku kecilin misalnya. 1. Kita oke. Kurang lagi. Berapa? Oh. Semakin melehoi teman-teman ya. Semakin tidak baik. Oke. Baik. Coba lagi. Nggak pakai PID misalnya 0 semua. Terjadi apa? Kita cek hasilnya. Nggak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa karena PID-nya 0 dikali transfer fungsi hasilnya 0. Nggak akan terjadi apa-apa. Kecuali kalau PID-nya dihilangkan. Mungkin transfer fungsinya ini bisa. Oke. Lagi ya. Berarti amannya teman-teman bisa aja sih. Ini satu. Bagus ini pasti. Oh, ya mulai stabil memang agak lama sih. P-nya aku gedein. Kalau terjadi kan kalau I dibesarin kan semakin tidak stabil ya. Kalau P-nya aku gedein 10 misal, enter, run. Oke. Overshootnya itu dia semakin kecil. Jadi steady state-nya itu dia dipercepat kalau P-nya dibesarin. Tapi saya pernah ngecobain teman-teman di tempat saya itu P-nya yang agak kecil. Sininya agak besar. Kita kan balik ya. Oke. Ini mah kacau ini. Gak mungkin kalau I-nya itu pasti biasanya lebih kecil integralnya. Nanti kita bahas ya I itu apa itu apa. Ini saya eksperimen dulu pakai MATLAB Simulink ya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri, bisa download sendiri nanti. Oke, kalau kita pakai derivatif gimana coba ya? Kita masukkan derivatif. Satu ya. Terjadi apa? Apakah ada perbaikan? Mantap. Berarti ya. Semakin bagus kalau sama ini. Coba kita eksperimen lagi. P-nya dihilangin. Jadi pakai integral sama derivatif aja. Oke. Terjadi apa? Coba berapa? Tidak bagus teman-teman ya. Ya intinya sih pakai PI atau PID. P itu harus ada. Kalau pakai PD aja gimana teman? PD aja. Yang 5 ini 0, D-nya 1. Pakai stabil. Tapi ini dia tidak nyentuh set pointnya. Kan set pointnya 1 ya. 1 tadi ya. Saya set 1 ya. Ini final value minus 2 ya.
Jadi nggak nyentuh-nyentuh teman-teman, masih di bawah. Makanya butuh integral biar PV-nya, nah nilai aktualnya itu nyentuh ke set point. Coba aja lihat ini, pasti bagus. Tuh kan, semakin mendekati gitu teman-teman ya. Oke. Nih, anggap aja ini PID-nya udah fix ya. Anggap aja udah fix ya. Kemudian jika diimplementasikan ke transfer fungsi yang lain, misal sistem yang lain, misal sistem suhu atau sistem level. Ini misal sistem ini ya, misal sistem pengaturan tegangan ya. Misalnya kita, berarti transfer fungsinya berbeda dong ya. Kalau beda sistem, misal nih ada minus di sini. Nah, ini. Yang terjadi apa? Kalau bisa ada minus biasanya tidak stabil. Tapi dengan PID pasti stabil ya. Tapi berbeda kan dengan tadi ya. Ini steady state-nya lama, setelah 10 detik. Kalau ini dibikin positif teman-teman ya. Tapi aku tambahin ini. Jadi semangat 3. Oh, ini sistem yang tidak stabil dengan transfer fungsi seperti ini. Jadi ini tergantung teman-teman, transfer fungsi harus dihitung dulu. Jadi yang menentukan tuh transfer fungsi dan PID teman-teman. Jadi ini bisa sih diambil judul dari mahasiswa skripsi atau engineer dimanapun ya. Kalau ada sistem kendali pengen jadi instabil ya harus otak-atik di transfer fungsi dan nilai PID-nya. Di sini dua ini minimal, ini sederhana. Kalau di beneran kan mesti agak rumit ya, ada inputan apa lagi gitu. Gitu teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Kalau ini kan saya mencontohkan eksperimen PID controller menggunakan simboling meter. Oke. Teman-teman bisa coba sendiri, bisa belum paham bisa komen di bawah. Demikian bisa saya share, semoga bermanfaat.